Ya, pemirsa, pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan juga Joko Widodo Yusuf Kala, mereka sama-sama mengklaim sebagai pemenang pemilu presiden 2014. Klaim ini didasarkan atas perhitungan cepat yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Sementara KPU sendiri baru akan mengumumkan hasil perhitungan suara pada 22 Juli mendatang. Seluruh rakyat Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT telah menyalurkan hak suaranya untuk memilih presiden baru. Hak suara juga diberikan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala. Hanya beberapa jam setelah pemungutan suara, hasil hitung cepat atau quick count telah menunjukkan pemenang pemilu presiden. Namun begitu banyak lembaga survei dan hasil yang diperlihatkan saling bertolak belakang. Hasil hitung cepat harian Kompas, CSIS, Sirus SMRC, LSI Denny JA, dan RRI menunjukkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala unggul atas Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Kompas menyebutkan Prabowo Hatta meraih 47,88%, Jokowi JK 52,12%. CSIS dan Sirus, Prabowo Hatta 48%, Jokowi JK 52%. SMRC, Prabowo Hatta 47,05%, Jokowi JK 52,95%. LSI Denny JA, Prabowo Hatta 44,09%, Jokowi JK 55,91%. RRI, Prabowo Hatta 47,53%, Jokowi JK 52,47%. Hasil sebaliknya disampaikan Jaringan Suara Indonesia yang menyebutkan Prabowo Hatta meraih 51,42%, Jokowi JK 48,58%. LSN, Prabowo Hatta 52,87%, Jokowi JK 47,13%. Puskaptis, Prabowo Hatta 52,06%, Jokowi JK 47,94%. Pasangan Jokowi JK bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lebih dulu menyampaikan pidato kemenangannya. Megawati bahkan sampai mengetahui hasil hitung cepat menyebutkan Jokowi JK sebagai pemenang pemilu presiden. Mudah-mudahan dengan segala sesuatunya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka transisi untuk pada Oktober nanti secara resmi Presiden Republik Indonesia terpilih itu akan dilantik. Marilah kita menjaga 4 bulanan ini untuk tetap terus-menerus apa yang terjadi dewasa ini. Sekarang saatnya kita semuanya untuk mengawal hasil rekapitulasi baik di KPUD maupun di KPU agar nantinya semuanya tetap berjalan dengan bersih, jujur, dan tidak ada intervensi di sana. Dan kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kemurnian aspirasi rakyat dan jangan sampai dan jangan ada yang coba-coba untuk mencemari apa yang telah dikehendaki oleh rakyat pada hari ini. Terima kasih. Koalisi Merah Putih. Tak lama kemudian, calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto juga mengklaim sebagai pemenang pemilu presiden. Prabowo mengatakan hasil hitung cepat menyebutkan ia unggul atas Jokowi. Meski begitu, Prabowo meminta rakyat mengawal hasil pemilu hingga diumumkan secara resmi oleh KPU. Kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Untuk itu kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada
seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta. Hasil hitung cepat memang bukan hasil suara sesungguhnya perolehan pemilu presiden. KPU sendiri baru mengumumkannya secara resmi 22 Juli mendatang. Ya, pemirsa, perang klaim dimulai. Ini kubu Prabowo Hatta mengklaim bahwa mereka pemenang Pilpres 2014. Sementara begitu juga dengan kubu dari Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah pemenang Pilpres 2014. Ini akan kami bahas dalam dialog Ada Apa Berita petang hari ini. Bersama kami di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Yaitu sebelah kiri saya sudah hadir Pak Firman Jayadeli, tim pemenangan dari Jokowi JK. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam. Ya, kemudian juga hadir di sini tim pemenangan dari Prabowo Hatta, Pak Hakam Naja. Selamat malam, Pak. Malam. Kemudian juga pengamat politik sudah hadir Profesor Siti Zuhro. Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mas Adam. Iya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Saya tanya ke Pak Firman. Pak Firman, ini menarik kalau bicara mengenai hasil survei begitu ya. Lembaga survei ini ada puluhan begitu ya. Tentunya juga ada survei yang dilakukan oleh partai politik. Kalau PDI Perjuangan sendiri, kemenangan mutlak atau kantong-kantong suara Jokowi JK ini ada di mana saja? Bukan PDI Perjuangan, Jokowi JK. Jokowi JK, setuju? Oke, karena sudah berkoalisi gitu ya. Oke, ini ya. Dari 6 lembaga survei yang mempublish hasil quick count ya, maka memang menempatkan Pak Jokowi JK itu pemenang ya. Itu rata-rata 4-5%. Okay. Dan yang berikut itu Pak Prabowo Hatta. Nah, jikalau mendasarkan pada hasil itu, quick count biasanya juga itu sesuai nanti direfleksikan oleh hasil berdasarkan penetapan KPU. Kecuali kalau survei ya, itu kan opini, persepsi. Bahkan juga terbantahkan waktu Pilkada DKI ya, soal survei begitu. Tapi kalau quick count itu rata-rata biasa itu mendekati, bisa bertambah 0,sekian% atau 1, bisa berkurang juga 0,sekian%. Bandingkan dengan hasil pemilu legislatif lah yang terakhir oleh begitu. Nah, jikalau dirujuk berdasarkan misalnya sejumlah provinsi, maka memang sementara kita unggul di kalau 7 kantong masyarakat pemilih yang besar itu kan ada 7 ya, DKI, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel gitu, maka kita memenangi 7, sementara ini berdasarkan quick count, kecuali Banten dan Jawa Barat lah begitu. Nah, oleh karena itu maka kita ikut aja proses ini, ada tahapan-tahapan, tetapi paling tidak masyarakat harus mengawal ini, menjaga ini, mulai dari penghitungan suara, pemungutan suara, tahapan ke level sampai pada tingkat KPU nanti. Sebab jangan sampai malah terjadi sesuatu yang kurang diinginkan oleh rakyat, tidak sesuai dengan hasil kedaulatan rakyat. Itu posisi tim Jokowi JK. Oke, menarik. Saya bergeser ke tim Pak Prabowo Hatta di sini, Pak Firman. Pak Firman, kemenangan mutlak atau Pak Hakam Naja. Pak Hakam, oke. Iya, Pak Hakam, kalau misalnya Prabowo Hatta sendiri ini menang di mana saja? Ya, yang jelas memang lumbung kami di Jawa Barat. Ya. Nah, di DKI ini memang kita menang tipis di sini, meskipun ada lembaga survei yang mengatakan gitu ya. Nah, terus kemudian juga sesungguhnya di Sumatera kita juga unggul, meskipun saya kira di beberapa bagian Sumatera memang ada yang nomor 2 sedikit, tapi pada umumnya di Sumatera. Nah, dalam konteks ini memang kalau saya melihat dari kemenangan yang tipis, yang ya plus atau kurang dari 5% rata-rata dari lembaga survei, itu makanya memang menunjukkan bahwa sesungguhnya kemenangan ini kemenangan yang betul-betul tidak punya selisih yang signifikan. Jadi quick count atau hitung cepat ya, yang oleh masing-masing lembaga survei pada sekitar 2000-an TPS
itu memang baru menunjukkan gejala permukaan. Karena yang memang nanti akan menjadi rujukan kita adalah penghitungan real count. Di 479 TPS, 479.000 TPS di dalam dan di luar negeri. Nah, inilah yang nanti akan kita jadikan rujukan. Tetap saya kira sekarang tentu kami, karena kami juga punya rujukan bahwa lembaga survei itu Prabowo Hatta mendapatkan mandat, mendapatkan amanat dari rakyat untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden, Pak Hatta dan Pak Prabowo. Hal ini memang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia itu sekarang mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Artinya kesadaran memilih pemimpinnya, dan terbukti semangat ya. Tadi pagi saya datang ke TPS itu antri kita, nunggu cukup lama. Nah, makanya saya kira kita tentu sangat menghargai bahwa meskipun kita sudah mendapatkan hasil dari quick count, tentu saja real count pada 22 Juli lah yang nanti akan menentukan. Iya, menarik. Ke Bu Siti Zuro. Bu Siti, ini menarik kalau kita lihat begitu ya. Biasanya ini kan hasil quick count sendiri ini tidak jauh beda dengan real count begitu. Tapi kalau melihat Pilpres 2014 ini begitu, ini beberapa hasil quick count sendiri ini banyak yang berseberangan karena beda-beda tipis begitu. Betty, betul. Iya, tidak hanya yang berbeda itu, kita punya 2 pasangan calon ya, luar biasa. 10 partai tapi hanya bisa memunculkan 2 pasangan calon. Mengerucut di situ sejak awal ya. Hanya pendaftaran ke KPU itu riuh rendahnya itu sudah tidak alang kepalang gitu ya. Mengambil nomor riuh rendah lagi gitu. Dan selama masa kampanye 30 hari, 4 Juni sampai 5 Juli, itu juga ditandai dengan luar biasa kampanye. Mulai kampanye yang sangat bagus, positif ya, debat dan sebagainya itu, sampai kampanye yang negatif dan hitam gitu. Hitam, menarik. Semua dilalui gitu. Jadi secara keseluruhan ya, bahwa sebetulnya apa yang terjadi saat ini gitu ya, di hari detik-detik pencoblosan dan pasca pencoblosan ada quick count seperti itu, sudah bisa diduga bahwa tidak akan saling bisa menerima akhirnya. Karena apa? Karena kita berhenti di kampanye itu dengan tidak cukup elok. Jadi saling serang, saling kampanye hitam itu luar biasa. Jadi pembelajarannya itu minim, yang terjadi adalah bagaimana bisa menang akhirnya gitu. Sama, saya melihatnya enggak beda gitu. Ada yang kelihatan sangat dewasa seperti pasangan nomor 1, yang nomor 2 tidak, pokoknya harus gitu ya. Lah, yang mengharus-haruskan ini yang jangan seharusnya. Ini yang akhirnya menjadi pekerjaan rumah tersendiri ketika sudah kita harus menghitung sekarang. Bu Siti, ini menarik begitu melihat apa yang terjadi fenomena di Pilpres 2014 ini, bahkan sedikit banyak begitu ya masyarakat mereka memberikan menebak-nebak atau memberikan label begitu bahwa lembaga survei ini atau media ini adalah partisan begitu dari kubu 1 kubu 2. Iya. Dalam suasana seperti ini bukan lembaga surveinya yang lalu kurang kita percaya, karena memang panjang sejarah lembaga survei ya, sejak pilkada yang 1027 pilkada itu melibatkan lembaga survei, dan pemilu sejak 2004 khususnya juga lembaga survei. Pemilu 2014 ini luar biasa, bahkan calon pun ditentukan oleh lembaga survei. Jadi bukan partainya Bang Firman yang menentukan, tapi lebih ke lembaga survei gitu ya. Jadi peran dari lembaga survei itu sudah menyaingi malaikat gitu. Kalau begitu lembaga survei atau lembaga quick count mana yang bisa diandalkan? Ya, itu yang saya selalu sebutkan. Tolong pada saatnya Indonesia ini punya lembaga survei yang bisa menjadi rujukan, yang netral dalam arti yang sebenarnya, yang dia hadir di semua pihak, tidak hanya dipercaya oleh 1-2 pihak tertentu, tapi betul-betul memang trusted gitu ya, trusted, dan taruhannya itu betul-betul bisa dipegang gitu ya, taruhan kredibilitasnya itu. Yang ini sekarang kita belum bisa merujuk kepada siapa dengan keadaan seperti ini. Ya, dan Pak Mirsa, apakah klaim menjadi pemenang Pilpres ini dari masing-masing kubu ini menggambarkan tadi seperti Bu Siti Zuro katakan begitu ya, ini merupakan salah satu sikap yang tidak siap kalah juga dari kedua kubu ini. Akan kami bahas lebih lengkap lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.